Hitung Pak. Jangan sampai 100. Oke, shalom buat semuanya. Shalom. Ya, kita menaatin peraturan dulu pakai masker tapi agak susah untuk bawa pujian. Agak kita gulung dulu maskernya sebentar karena kita memang ngikutin protokol kesehatan. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi malam hari ini, ya selamat bergabung dalam streaming GBI Metro dan Yabes Ministry dalam acara The Power of Pray and Worship. Jadi malam hari ini mungkin nanti hambanya Pastor Marus akan nyanyi lagu Batak mungkin ya Pastor. Sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan tuntunan ya. Ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin live streaming malam hari ini kiranya diberkati. Amen. Sebelum kita memulai ya terlebih dahulu kita akan bersehati bersatu di dalam doa. Haleluya. Dan kita angkat satu pujian. Bapa Engkau baik bisa ya. Oke. Haleluya, kita menyapa semua teman-teman yang di Facebook, yang di YouTube. Malam hari ini kita akan berdoa, jangan lupa untuk taruh apa yang menjadi topik-topik doamu, apa yang menjadi kerinduan. Kita akan sama-sama berdoa, ada hambanya Pastor Mardos, dan ada tim juga di sini yang akan berdoa bersama-sama. Dan kiranya malam hari ini kita semuanya diberkati. Yes, kita angkat pujian ini. Bapa Engkau baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kami tetap kuat, tetap sehat. Kami bersyukur kami masih bisa memberkati lewat siaran streaming malam hari ini. Siapapun yang terkoneksi dengan kami berdoa. Kuasa-Mu menjamah mereka, Kuasa-Mu bekerja atas mereka. Dan dari tempat ini Tuhan kami percaya kuasa Roh bekerja tanpa batas ruang dan waktu. Dimanapun yang menyaksikan, bahkan di ujung-ujung Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, kami percaya hadirat Tuhan akan menjangkau mereka. Hadirat Tuhan akan memenuhi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan, malam ini ada mujizat yang akan terjadi. Malam ini akan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Malam hari ini kami mengangkat pujian, doa, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau disukakan lewat apa yang kami perbuat. Kami tahu Tuhan, keterbatasan membuat kami kadang jatuh. Tetapi malam hari ini ada kebebasan, ada kelegaan, ada pengampunan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Bapa, Engkau baik.
akan ada terobos. Saya merindukan sungai ini, akan terobos akan hal apapun. Seperti sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan sekali lagi, seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Di dalam Yesus ada jawaban. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Dialah jawabanku jadi Tuhan. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mungkin kau ada yang ketakutan, mungkin kau ada yang khawatir, mungkin kau ada yang penat melihat kenapa dirumahkan, kenapa PHK, kenapa ngalamin ini. Saya bilang kepadamu, Yesus jawaban atasnya. Siapapun engkau yang dijangkau lewat streaming ini, dimanapun engkau berada, malam ini, biarlah keteguhan dari Tuhan itu masuk ke dalam hatimu. Dan malam hari ini, biarlah kuasa doa itu terjadi atasmu. Jangan tanya kenapa, jangan tanya kenapa. Tapi bilanglah sekalipun aku ngalamin ini, aku mau bilang kau yang terbaik.
dana untuk hal yang seperti ini. Dilakukan di GBI Metro atau di Diabes Distrik. Tetapi satu hal, Tuhan ingatkan, engkau dikasihi lebih daripada yang engkau pikirkan. Ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Tidak banyak yang dia lakukan. Dia udah berbuat kemanapun. Dia udah habiskan semua hartanya. Kemudian ketika dia dengar kabar bahwa ada seorang pribadi yang bisa sembuhkan, namanya Yesus. Hatinya bergelora. Hatinya kemudian berkecamuk. Benar gak? Benar gak? Siapapun yang sudah berobat 12 tahun pasti akan mulai ragu bahwa akan ada kesembuhan. Tapi ketika Yesus lewat, dia lihat, oh di sana ada jawaban. Oh di sana ada kesembuhan. Ketika Yesus lewat, ada sesuatu yang menggerakkan dia, itu iman. Maka dalam hatinya dia berkata, asal ku jamahnya jubahnya, aku pasti sembuh. Asal sampai aja aku kepada Yesus, aku pasti sembuh. Asal sampai aja aku mendekat dia, aku pasti sembuh. Kenapa? Karena tantangan yang terbesar baginya adalah bagaimana dia bisa melewati orang-orang yang akan mengusir dia karena dia pendarahan. Bagaimana dia melewati orang-orang yang akan mencemooh dia. Bagaimana dia akan melewati orang-orang yang akan mulai pergi. Berkata demikian. Satu hal, sekalipun dunia mengkhianatimu, sekalipun dunia berkata engkau gak akan sembuh, engkau gak akan pulih, engkau akan mengalami situasi yang buruk, sekalipun dunia berkata, katakan ketika aku dekat kepada Yesus ada jawaban. Malam ini akan kau rasakan kuasa meskipun engkau di rumah. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Jangan pesimis, bangkitkan imanmu. Sampai kemudian ketika perkataan itu timbul di hatinya, asal ku pegang aja jubahnya, asal ku sentuh aja jubahnya, aku pasti sembuh. Karena iman percaya ini, maka kemudian wanita ini bergerak. Wanita ini bergerak mendekat. Orang-orang mulai bilang pergi ya najis woman. Tapi dia gak peduli. Yang satu menjadi tujuannya adalah sampai kepada jubah Tuhan Yesus. Malam ini mungkin kau ragu akan kuasa Tuhan. Malam ini mungkin kau sedang dibawa kepada situasi yang berkata tidak mungkin. Tapi lewat doa, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan menjaga Tuhan. Jangan ragu, jangan ragu. Maka ketika tangannya menyentuh jubah Tuhan, ada kuasa yang bergerak. Pertama masuk ke tangannya, masuk ke dirinya. Pendarahannya berhenti total. Dan wanita ini berkata, aku sembuh, aku pulih. Tuhan Yesus kemudian berbalik dan bertanya, siapa yang jamah jubah? Maka perempuan ini penuh ketakutan dan bilang, aku Tuhan, aku. Maka perkataan dari Tuhan adalah, biarlah kau selamat dan jadilah seperti iman. Maka siapapun engkau, jadilah seperti iman. Haleluya, haleluya. Bapak banyak yang menjerit, Bapak banyak yang mulai frustrasi, banyak yang mulai merasa lemah. Tapi malam ini, kami percaya ada kuasa lewat pujian, penyembahan dan doa. Engkau yang menjaga setiap jiwa-jiwa. Kami mau berseru, katakan Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini awal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, amin. Dan saudara terkasih, ya ini bukan cengeng ya. Bukan cengeng tapi
ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan menghasilkan kualitas. Jadi malam hari ini kita akan bergantian dengan hambanya Pak Mardos, dan saya ingin bawakan satu dari Lukas 18 ayat 1 kemudian sampai dengan ayat 8. Di sini ada perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayat yang ke-6 kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Maka iman yang menggerakkan kuasa Tuhan. Sekali lagi, waktu kita berdoa dengan tidak jemu itu membuktikan iman kita dewasa. Waktu kita berdoa terus tanpa ragu bahwa akan ada jawaban, itu artinya kita dewasa dalam iman. Ada orang yang kemudian berdoa gak dapat jawaban dan kemudian menyerah, padahal jawaban doa sedang on the way kepada dia, sedang dalam perjalanan. Ya silakan Pastor Mardos. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini adalah malam yang spesial bagi kita. Ya, kita khusus hanya datang untuk memuji, menyembah dan memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Bapak Ibu, ya, hadirat Tuhan, Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan, kerinduan, setiap kita dalam kondisi atau masa pandemi ini, saudara, saya percaya banyak hal yang berkecamuk ya dalam hati kita, dalam pikiran kita. Itu sebabnya ya di grup kita di Facebook ya boleh saudara sampaikan ya permohonan doa. Kita akan doa bersama-sama. Alkitab katakan Tuhan Yesus yang kita sembah menjamin kalau kita sepakat bersama-sama, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan memberikan setiap pergumulan dan doa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan sungkan ya untuk menyampaikan topik-topik doa kita. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Pastor Marihot tadi, Bapak Ibu. Saya sekitar 3 minggu setelah masuk ya semua ditutup ibadah. Nah, Lukas pasal 18 ini juga yang terngiang-ngiang ya di hati saya sekitar 1 minggu lebih. Jadi semacam tuntunan bagi saya ya, bagaimana kita menerapkan doa kita di masa ya lockdown ini ya, semuanya kita dalam kegalauan. Nah, Yesus memberikan satu perumpamaan bagaimana kita harus datang kepada Dia. Yesus sebenarnya yang ajarkan adalah ya jangan jemu-jemu kalau memohon ya, kalau berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berapa kali berdoa dalam satu topik, satu pergumulan kepada Tuhan. Mungkin sudah 10 kali, 50 kali, atau 100 kali. Nah, yang disampaikan dalam perikop Lukas 18 ini maksudnya kita harus tidak akan pernah menunda-nunda bagi orang, tapi saudara garis bawah di situ itu luar biasa. Bagaimana menyerah. Mental ini harus kita kembangkan di masa-masa ini dan juga ke depan ini. Mental jangan mudah menyerah. Mazmur 34 ayat 2 dikatakan demikian Bapak Ibu. Ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini komitmen seorang pemazmur. Dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, di ayat 1 latar belakangnya itu adalah pada waktu Daud pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Bapak Ibu bisa bayangkan gak seorang yang pernah
sudah mendengar suara Tuhan, banyak orang bernubuat kepada dia, lalu Samuel mengurapi dia jadi raja. Tapi pribadi ini pernah mengalami tingkat pergumulan, stres, bahkan sampai dia pernah berpura-pura seperti orang gila. Saya percaya di antara kita tidak ada satupun yang masuk dalam kondisi seperti ini. Sampai saudara, semua negeri di mana dia berada tidak ada tempat untuk dia bersembunyi, karena dia berkata, musuhku lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Pergumulannya bukan hanya dia tenggelam sebatas lutut, pinggang, dia sudah hampir tenggelam. Sampai saudara sekali lagi bayangkan, orang yang pernah berjalan diurapi Tuhan, diteguhkan, saudara, dia masuk dalam masa pernah mengalami stres sampai berpura-pura menjadi gila. Jadi kalau hari ini hanya tukang tagih datang ke rumah kita, lalu kita bersembunyi di sebuah kamar, di sebuah ruangan. Kalau Daud boleh bercerita, itu belum ada apa-apa bro, katanya. Ya, dia pernah sampai dibiarkan air liurnya, air lidahnya meleleh supaya musuhnya jangan membunuh dia. Coba saudara bayangkan, mau ditaruh di mana mukanya. Tapi saudara tahu dalam kondisi seperti itu apa yang dikomitmenkan oleh Daud? Ayat 2 dikatakan, aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Wah, ini orang luar biasa sekali. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyalahkan, mengutuk Tuhan, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan dirinya. Dalam situasi seperti itu, komitmennya cuma satu. Apa itu? Dia berkata, aku mau memuji Tuhan di segala waktu. Puji-pujian tetap ada di dalam. Coba saudara bayangkan kalau ada anak saudara seperti ini, permintaannya saudara nggak kasih, atau mungkin saudara marahi, tapi tetap dia menjadi anak yang baik. Saya percaya jantung saudara juga mau dikasih sama anak seperti ini. Kalau ada anak yang nurutnya, percayanya, dia tidak pernah mencurigai kita, pokoknya dia sangat percaya sekali kepada kita. Saya percaya nyawa kita pun kita bisa berikan sama orang seperti ini. Dan Daud didapati, saudara, dalam kondisi yang paling sulit ini, yang dia inginkan cuma satu. Tuhan, dalam kondisi aku diberkati, dalam kondisi setengah stres, dalam kondisi paling stres, satu Tuhan kerinduanku, katanya, aku mau memuji-muji Engkau Tuhan di segala waktu. Puji-pujian ada di dalam mulutku. Itu sebabnya Bapak Ibu, di tengah pergumulan kita hari ini, kita ambil 1 jam, kita datang bersama-sama memuji, menyembah. Kalau boleh kita sama seperti Lukas 18 tadi, seperti seorang janda supaya Tuhan bela haknya, sama seperti Daud. Jadi anak-anak Tuhan itu ada kalanya juga Bapak Ibu mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Tapi ini adalah ujian bagi kita, ini adalah satu proses yang harus kita jalani. Saya percaya, saudara lihat janda itu, saudara lihat Daud ini, yang terbaik sesungguhnya sudah disediakan Tuhan di depan. Saya percaya saudara yang menangis hari ini, saudara yang bertanya-tanya dari mana datangnya pertolongan, banyak pergumulan yang kita alami. Saya percaya musim yang baru akan tiba. Saudara bisa bayangkan Daud mengalami pergumulan yang paling dalam, tapi di depan dia nggak tahu, dia tidak sadar. Saudara, Tuhan sudah sediakan tahta, mahkota, kemuliaan, kehormatan. Itu sebabnya jangan menyerah saudara, ya jangan tinggalkan iman saudara. Di tengah-tengah pergumulan hari ini, sekali lagi mari kita seperti janda di sebuah kota dalam Lukas 18 tadi. Mari kita seperti Daud, ya, kita datang terus kepada Tuhan, memuji, menyembahnya, berdoa. Saya yakin dan percaya kita nggak bisa lihat, tapi banyak hal yang sudah dirancangkan Tuhan di depan kita. Kita tidak tahu di depan, minggu depan, bulan depan, tangga yang akan naik. Sehingga saudara, di tengah-tengah Tuhan yang mengangkat kita, memulihkan kita. Saya percaya, ya, pujian, doa, syukur akan mengalir dari setiap hati kita yang paling dalam. Sekali lagi, 2 perikop ini mengingatkan kepada kita, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan yang berat, sakit, ekonomi, sama seperti tadi, sudah di PHK, ya, ada di antara kita, gak usah Bapak Ibu yang di ruangan ini pun hari ini ada yang sudah di PHK. Tapi kita datang memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, sekali lagi Tuhan sediakan yang terbaik. Kalau bisa mata rohani kita melihat, karena Tuhan yang jamin. Sungguh orang yang menaruh harap dan percaya kepada Dia, Tuhan gak bisa curangi.
Tuhan tidak bisa kecewakan orang yang menaruh harap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan sediakan, Tuhan jamin masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang. Itu sebabnya Bapak Ibu ya, sekali lagi jangan sungkan sampaikan permohonan doa kita. Ya, silakan Pastor. Ya, haleluya, luar biasa. Artinya pujian ada kuasa, penyembahan ada kuasa, doa tidak jemu-jemu juga ada kuasa. Jadi malam hari ini kita yakin dan percaya setiap firman yang ditabur, setiap pujian dan penyembahan kita itu memiliki kuasa yang luar biasa. Jadi malam hari ini sebelum kita masuk dalam topik doa kita rindu membawakan satu pujian ya Pastor ya. Haleluya. Mungkin Pastor bisa membawakan satu pujian. Apa yang menjadi kegemarannya untuk penyembahan nanti. Iya, dekat padamu. Ya, puji apa itu ya? Haleluya. Kita sama-sama memuji, menyembah. Dekat padamu itu rinduku, setiap nafasmu kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hari, amin, dalam hidupku. Bawa sembah, amin, menyatakan kebaikanmu, memandang hari dalam hidupku, dalam hidup. Ya, sama-sama kita nyanyikan dari awal pujian ini dengan iman Bapak Ibu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu. Ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah, mengikuti kebaikanmu, mengikuti kebaikanku, mengejar, amin, hadirmu dalam hidupku. Kami bawa Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam. Mari setiap kita sama-sama memandang wajahnya, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa
topik-topik doa mungkin bisa langsung masuk ke Facebook GBI Metro Amplas dan bisa ketikkan di sana topik-topik doa dan kita akan sama-sama berdoa. Sebentar kita mau berdoa, ya kita akan akhiri karena 1 jam saja. Ini kita tinggal punya waktu 6 menit lagi dan mungkin karena tadi terlambat kita mungkin spare ke 5 menit. Tapi biarlah kita sama-sama berdoa malam hari ini. Siapapun yang punya topik-topik doa, siapapun yang punya kerinduan untuk didoakan, mungkin bisa bergabung di GBI Metro Amplas dan kita akan berdoa. Namun sebentar kita perlu cross check dulu ya, karena nggak kelihatan juga di layar. Mungkin kita bisa cek bentar GBI. Nah, langsung ke GBI Metro Amplas yang mau didoakan, puji nama Tuhan. Yes, di sini sudah banyak yang bergabung dan malam hari ini kita yakin dan percaya kuasa Tuhan di tempat ini hadir juga di tempat saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kuasanya tidak terbatas, termasuk tembok tidak membatasi, termasuk waktu nggak membatasi. Mungkin di Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian barat, mungkin sekarang ini adalah jam 8 malam, tapi mungkin di waktu Indonesia bagian tengah atau timur berbeda. Tetapi kuasa Tuhan nggak pernah berbeda. Dimanapun kita berada, malam hari ini kita akan mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Katakan, ku yakin kau hadir di sini. Yes. Dan biarlah yang mau didoakan langsung masuk ke live streaming yang ada di Facebook GBI Metro Amplas. Kalau ya habis mungkin ada gangguan dengan YouTube-nya. Maka malam hari ini kita akan berdoa. Ya, kita angkat pujian ini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku menyembahmu. Ku menyembah. Karuniamu Bapa, amin. Kekuatan kami hanya dalam kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau
setiap kami. Bersumber daripada Tuhan. Malam ini lawatan terjadi atas setiap umatmu. Malam ini terjadi pemulihan yang benar-benar dialami setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan kuasa-Mu, Engkau mencurahkan mukjizat-Mu, Engkau membukakan pintu-pintu kasih karunia, pintu-pintu kemurahan atas setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap yang mendengarkan, setiap yang melihat siaran kami ini Tuhan diberkati, dijamah lawatan-Mu. Tuhan yang mencari jawaban atas setiap pergumulan kami, Tuhan yang mencari tempat pergumulan kami dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu yang baru turun atas setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kami berseru, kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang bukakan pintu-pintu kasih karunia yang baru atas setiap kami dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ini doa, ini seruan kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman kami bermohon, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Dengan iman sekali lagi, curahkanlah. Oh, tangan-Mu yang berkuasa itu, yang tak terbatas itu Tuhan, mengerjakan mujizat atas setiap anak-anak-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Mari sorakan haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Dipercaya dan mujizat. Haleluya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami mengulurkan tangan kami. Tuhan, kami bersepakat, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang mendengarkan doa kami. Engkau yang mendengarkan setiap seruan kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu. Engkau telah mati bagi kami, Engkau menebus kami, Engkau memanggil setiap kami dengan nama kami. Kami tahu setiap kami dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan,
Di sore hari yang indah ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami berseru kepadamu ya Tuhan, bagi setiap anak-anakmu yang meminta, yang memohon kesembuhan dari setiap sakit penyakit fisik ya Tuhan. Oh, dari tempat ini kami mengulurkan tangan kami menumpangkan tangan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit dari ujung rambut sampai kaki. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu, kebangkitan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, menyembuhkan setiap para pendengar ya Tuhan, setiap orang-orang mengikuti live streaming ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tetap yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh ya, kami perintahkan setiap kelemahan fisik, kami perintahkan dalam nama Yesus, meninggalkan setiap tubuh mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh ya, setiap kelemahan fisik kami mengatakan dalam nama Yesus, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang terikat ya Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang terpenjara, kami berdoa buat orang-orang yang terintimidasi. Oh ya, Roh Kudus, Engkau memulihkan, Engkau melepaskan, Engkau membebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, kuasa-Mu, sehingga mereka dilepaskan oleh kuasa-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Roh, jiwa dan tubuh mereka dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan yang membutuhkan pemulihan ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menjadi pemulih atas setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, orang tua, orang-orang muda, teruna-teruna, bahkan sampai anak-anak Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa hari-hari ini Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang baru, lowongan yang baru Tuhan, kami berdoa, beri kemurahan atas setiap anak-anak-Mu, berikan kesempatan-kesempatan yang baik, sehingga mereka menjadi imam di tengah-tengah keluarga mereka, mencukupi setiap kebutuhan rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan, buka jalan bagi mereka, bukakan kesempatan-kesempatan, pertemukan dengan orang-orang yang baik, hubungan-hubungan yang baik. Kami berdoa kemurahan-Mu atas setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, di dalam nama Yesus. Engkau membedakan mereka ya Tuhan, orang-orang beribadah kepada-Mu dengan orang-orang tidak beribadah kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap pergumulan mereka, kami tahu Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang memberkati setiap dunia pendidikan ya Tuhan. Amin. Engkau yang memberkati setiap keluarga demi keluarga yang mungkin sedikit mengalami kemunduran. Bapa, kami percaya malam ini covering Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang berseru. Bapa, kami berdoa, berkati anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada malam hari ini, keterikatan jenis apapun yang mereka sedang alami. Kami berdoa malam hari ini ada kelepasan, baik keterikatan yang membuat dia terpuruk. Kami berdoa malam hari ini bangkitlah Engkau, generasi-generasi Yeremia, generasi-generasi muda, generasi-generasi yang akan membawa perubahan. Bangkitlah Engkau, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat streaming ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan pribadi, kami berdoa
tempat ini. Kami percaya dimanapun yang suara ini terdengar dan media ini sampai, mereka juga akan mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, sidangmu, GBI Metro Amplas, beserta dengan tim yang melayani. Malam hari ini biarlah Tuhan ini menjadi situasi yang membawa perubahan, memberkati. Berkati tim musik, berkati hambamu, Pastor Marnus, hambamu, dan tim multimedia yang lain yang mungkin gak kelihatan yang ada di belakang layar. Engkau memberkati semuanya dengan situasi yang terbaik daripada Tuhan. Dengan kondisi apapun yang mereka sedang alami, kami percaya Engkau sumber jawaban atas kami. Berkati keluarga besar GBI Metro Amplas di tempat ini Tuhan. Meskipun belum bisa beribadah secara langsung, kami percaya lewat streaming malam ini, biarlah setiap hati dilawan, dijamah oleh Tuhan. Bahkan kami akan tutup acara streaming malam hari ini. Sebelum kami tutup ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami yang akan disampaikan oleh hamba. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita, ulurkan tangan kita, hadapkan wajah kita ke surga. Dimanapun kita berada, biarlah sukacita, berkat dan damai sejahtera yang daripada surga, daripada Allah Bapa kita turun atas setiap kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita setiap langkah perjalanan kehidupan kita, masa depan kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi setiap kita dan memberikan damai sejahteranya malam ini, esok, malam, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.